Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Kelompok kami menggunakan PT Baja Mandiri Sejahtera Jaya. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ini dia anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Jadi, perusahaan yang kami gunakan adalah PT Baja Mandiri Sejahtera Jaya yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 139, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Perusahaan ini terbentuk pada tahun 1992. PT ini bergerak di bidang penjualan besi dan baja. Berawal dari sebuah CV Baja Mandiri dengan jumlah karyawan yang kecil, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebuah PT Baja Mandiri Sejahtera Jaya yang memiliki karyawan yang banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil narasumber. Jadi, makalah kami menggunakan narasumber yang berasal dari Bapak Hanura Sadar yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1966 di Jakarta, yang saat ini berumur 54 tahun dan beliau bekerja pada marketing officer. Jadi beliau bertugas untuk merencanakan produk apa saja yang akan dijual, kemudian menentukan harga jual, dan membuat strategi dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Tustika. Oke, jadi materi pertama tentang isu budaya terkini dan pengaruh terhadap organisasi. Pendapat yang dipergunakan oleh sebuah perusahaan merupakan pendapat yang berisi tentang ide dan gagasan yang kreatif. Biasanya, pendapat tersebut bisa dipergunakan menjadi inovasi baru untuk memunculkan karya baru di perusahaan tersebut. Karyawan bisa mengemukakan pendapatnya hanya saat meeting bersama para staf. Selama pendapat tersebut dikemukakan, para pimpinan wajib mendengarkan dan mengambil kesimpulan dari pendapat yang dikemukakan oleh karyawannya. Namun berbicara tentang keputusan, hanya para pimpinan yang boleh mengambil keputusannya dari ide-ide yang dikemukakan oleh karyawannya. Terus, para karyawan hanya boleh membantu menyalurkan ide saja. Perusahaan tidak akan terus meluncurkan inovasi baru apabila para karyawan tidak memunculkan ide atau mengungkapkan pendapatnya. Jadi kesimpulannya bahwa sebuah perusahaan akan terus bergerak apabila inovasi baru selalu berjalan tanpa henti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Andi Rizkyani. Oke, parokialisme. Jadi menurut Kamus KBBI, parokialisme adalah yang berkaitan dengan agama dan berpandangan picik. Jadi maksud parokialisme adalah cara memandang dunia hanya dengan melalui penglihatan atau perspektif sendiri. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyadari bahwa orang lain itu memiliki cara hidup dan cara bekerja yang berbeda. Biasanya negara yang hanya menganut satu bahasa atau monolingualisme adalah negara yang menganut paham ini. Karena mereka beranggapan bahwa negara mereka itu adidaya dan juga berkuasa. Oke, next. Analisis parokialisme. Perusahaan PT Baja Mandiri Sejahtera Jaya adalah perusahaan yang belum melakukan go global. Oleh karena itu, perusahaan ini tidak mengikuti segala bentuk lingkungan go global ataupun membuka anak cabang di berbagai negara. Berarti, perusahaan ini menganut paham parokialisme dalam keberlangsungan go global. Agar perusahaan ini bisa unggul dalam persaingan bisnis, perusahaan bisnis mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari pesaing atau mengurangi diferensiasi dari pesaing. Para manajer berpandangan parokialisme menganggap bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvira. Tanggung jawab dan etika organisasi. Manajemen hijau yaitu konsep manajemen yang mana dalam berbisnis, perusahaan tetap memperhatikan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi atau mencegah efek negatif dalam lingkungan sosial, tetapi tetap menguntungkan perusahaan. Pendekatan hukum dalam manajemen hijau
mengharuskan perusahaan untuk taat pada hukum yang mengatur tentang lingkungan. Analisa manajemen hijau. PT Baja Mandiri Sejahtera Jaya banyak mengalami isu etika. Salah satunya, perusahaan tersebut mengatasi karyawan yang sulit untuk diatur atau yang bermasalah. Dan cara mengatasinya dengan memberi teguran, pelanggaran ringan, lalu memberikan teguran tertulis berupa skor 1-2 minggu. Dan yang paling parah adalah pemecatan. Tetapi, jika karyawan tersebut melakukan perubahan, semua ketentuan akan dihapus. Lalu, di perusahaan ini diperbolehkan untuk menjalani hubungan sama karyawan. Karena karyawan di perusahaan tersebut diperbolehkan untuk merokok, akan tetapi hanya di saat istirahat dan di ruangan tertentu, dan sangat tidak diperbolehkan untuk merokok di jam kerja. Perusahaan ini menerapkan etika yang harus dilakukan karyawan. Namun, perusahaan ini tidak memiliki peraturan yang benar-benar mengatur secara berperilaku karyawan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga Saputri. Pelatihan dan pengembangan. Jadi, arti dalam pelatihan adalah proses peningkatan skill atau keahlian karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sedangkan pengembangan adalah proses yang berisi perencanaan pembelajaran pada karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT ini dilakukan selama 3 bulan, bertujuan agar para karyawan memiliki skill atau keahlian dalam bekerja. Nah, kemudian ada analisis PT pelatihan dan pengembangan pada perusahaan ini. Prosesnya adalah pertama dari identifikasi data calon peserta, kemudian ada karyawan dan mengidentifikasi kebutuhan karyawan, menyusun program kerja, keputusan, dan kemudian pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Tustika. Oke, jadi materi terakhir tentang motivasi karyawan. Motivasi karyawan dibagi menjadi 2 teori, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa para pekerja memiliki sedikit ambisi, tidak menyakiti pekerja, ingin menghindari tanggung jawab. Teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan, mencari, dan menerima langsung tanggung jawab. Analisa motivasi karyawan. PT Baja Mandiri Sejahtera Jaya menggunakan teori X dan Y bertujuan untuk membuat kinerja yang lebih baik sehingga menambah keuntungan bagi perusahaan. Para karyawan akan mendapat sebuah penghargaan saat meraih sesuatu yang positif dan menguntungkan perusahaan yang berupa kenaikan gaji atau pemberian bonus. Ini dilakukan dalam bentuk apresiasi sehingga karyawan dapat lebih semangat lagi dalam bekerja dan dapat memotivasi karyawan lain agar dapat bekerja lebih maksimal dan mendapatkan hal yang sama. Nah, materinya selesai, kita kembali lagi ke MC. Demikian hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.